Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Selanjutnya, Tetap semangat, pasti bisa. yang di rumah sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Yang di sekolah sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Ada yang belum? Harus sarapan dulu agar menjaga fit tubuh kita. Biasakan sebelum berangkat sekolah sarapan. Ya, sudah sholat subuh? Sudah, alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak yang soleh dan solehah pasti menjalankan sholat subuh dan sholat 5 waktu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita memulai untuk belajar, kita cek kondisi dulu. Siapkan dulu buku paketnya, ya, buku paket, buku tulis. Di rumah juga disiapkan, ya. Dicek kanan kirinya. Sudah bersih? Oke, sudah nyaman ya? Kalau sudah nyaman semua, kita bareng-bareng mengingat kontrak belajar kita. Jadi kalau anak-anak yang ada di kelas mau bertanya, langsung angkat tangannya, Pak, mau bertanya. Yang di rumah, Pak Irfan minta tolong untuk bisa menyalakan kameranya sampai selesai. Bisa dipahami kontrak belajar kita? Bisa? Oke, baik. Kalau sudah bisa dipahami, kita memulai berdoa, membaca basmalah dan doa belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita baca satu surat, yakni surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Shadaqallahul adzim. Satria Aldi Saputra. Hadir, Pak. Muhammad Zahputra Prasetyo. Hadir, Pak. Davano Restu Utama. Hadir, Pak. Liliana Cejeong Denova. Hadir, Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan belajar seperti biasa, mari kita baca buku literasi. Oke, sudah cukup ya, 5 menit, besok bisa dilanjutkan kembali. Ya, Mas Yazid tadi membaca buku tentang apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kesayangan kita. Ya, tentang apa Mas ini? Tentang itu, Pak, kijang kecil yang mencari air di sumur. Oh ya, terima kasih Mas Yazid. Tepuk tangan untuk Mas Yazid. Baik anak-anak, pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas zakat bagian 1, zakat bagian 2. Nah, pada zakat bagian 2 kita belajar tentang zakat apa? Zakat mal. Zakat emas. Nah, zakat emas, nah, zakat perak atau disebut dengan zakat apa? Zakat nukut, ya. Zakat peternakan, Pak. Zakat peternakan atau yang disebut dengan istilah an'am. Oh iya, zakat profesi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
Nah, zakat-zakat tadi termasuk zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum hari raya Idul Fitri itu harus disalurkan, diberikan kepada yang berhak menerima. Hari ini kita akan lanjutkan untuk membahas tentang ayo membayar zakat di bagian 3 ini. Jadi sesudah kalian belajar tentang zakat ini di bagian 3 terutama, ada 3 hal yang harus kalian mampu kuasai, yaitu yang pertama, setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik mampu menunjukkan dalil penerima zakat. Menurutmu nih yang kamu tahu yang berhak menerima zakat itu siapa? Mu'alaf. Mu'alaf. Mbak Melisa tahu nggak mu'alaf itu apa? Mu'alaf adalah orang yang sebelumnya kan tidak Islam terus jadi Islam. Kalau sebelumnya nggak Islam terus jadi Islam, artinya baru saja memeluk agama Islam. Oke ya, tepuk tangan untuk Mbak Melisa. Ya, orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa sih? Ada yang tahu? Ada 8 ya, tepuk tangan untuk Mbak Putri ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum kawan-kawan. Tahukah kalian siapa sajakah yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Jadi, mulai sekarang kalian jangan ragu untuk berzakat ya. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, ya sudah sedikit-sedikit jelas ya siapa saja yang berhak menerima zakat tadi. Miskin dan fakir sama apa beda? Beda. Nah, beda ya Mas Yazid ya. Ternyata beda. Tadi bedanya apa Mas Yazid? Kalau fakir itu tidak bisa menghidupi keluarganya. Kalau miskin bisa, cuman kekurangan, Mbak. Dari penjelasan tadi, adakah yang mau bertanya? Oke, Mbak Lili. Kalau orang pura-pura miskin, apakah berhak mendapat zakat? Contohnya pura-pura miskin yang kayak apa, Mbak? Pura-pura miskin, dia nggak punya harta, tapi aslinya dia punya segalanya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Lili. Ya, oke. Ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Davano. Kalau pura-pura miskin ya nggak boleh. Ada yang tidak setuju dengan pendapatnya Mas Davano? Oh, dia pura-pura miskin ya nggak boleh. Ya, setuju semua? Setuju semua? Setuju. Ya, tepuk tangan untuk Mas Davano. Nah, oke ya. Kita gali informasi lebih lanjut ya. 8 golongan ini. Yang pertama, siapa ini? Fakir ya. Fakir itu siapa ya? Oke. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Azza. Ya. Jadi fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Pertama jelas nggak punya harta dia ya. Kadang dia tidurnya di emperan seperti ini. Pernah lihat orang seperti ini? Pernah ya, bahkan mungkin banyak sekali ya. Nah ini nggak punya harta, rumah juga nggak punya, tidurnya di kolong jembatan, tidurnya di emperan-emperan toko. Nah dia nggak punya harta dan juga tidak punya usaha, nggak punya pekerjaan. Bahkan ada orang fakir itu malu untuk minta-minta. Orang miskin punya motor, layak nggak disebut miskin? Lah nek ojol, ya gimana Mbak Putri? Kan kalau ojol biasanya kan motor kayak hutang gitu, Pak. Oh iya, kalau motornya ojol hutang ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Putri. Bagus sekali tanggapannya. Oke, paham? Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Oke, bisa dilanjut? Sesudah kita bahas tentang materi penerima zakat ini, kalian nanti salurkan kreativitas kalian untuk membuat mind map bersama dengan kelompoknya.
Ya, silahkan kelompok Abu Bakar mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Presentasikan tentang penerima zakat. Penerima zakat ada 8. Yang pertama adalah orang fakir, orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua adalah orang miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Bagaimana tanggapan kalian? Umar bin Khattab terhadap presentasi dari kelompok Abu Bakar bagaimana tadi? Udah bagus. Udah bagus ya? Oke, udah bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Gimana Mas Satria presentasi teman-teman kamu yang ada di sekolah ini tadi Bagus presentasinya? Pak, bagus semua. Oke, sudah bagus semua. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, yuk kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Hari ini kita tadi belajar tentang apa? Tentang apa, Mbak? Penerima zakat. Penerima zakat. Hari ini kita belajar tentang penerima zakat berdasarkan surat apa tadi? Surat At-Taubah ayat 60. 60. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita tes. Oke, bagus, ini hasil kalian ya. Hasil kalian bagus-bagus. Berarti kalian sudah memahami pelajaran hari ini? Sudah paham? Oke, sudah paham. Baik, selanjutnya Pak Irfan akan berikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian nanti masing-masing orang mempresentasikan 8 asnaf atau 8 golongan penerima zakat itu. Kalian presentasi sendiri di depan video ya. Terus nanti kirimkan ke Google Classroom. Ya, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bab yang baru yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau memberikan masukan kepada Pak Irfan? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Hari ini kalian bisa menikmati pelajarannya? Bisa memahami apa yang kita bahas? Bisa? Penjelasan Pak Irfan jelas? Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.